Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru yang izin bertanya, kita kan tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Jadi apakah ada dari kalangan ulama atau wali-wali yang mirip atau sangat mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mohon penjelasannya Bapak Tuan Guru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya cukup berat ini. Berbicara tentang memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan anugerah yang luar biasa besar. Semua kita mengidamkannya, mengimpikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan cita-cita mulia tersebut. Dan berbicara soal mirip dan sangat mirip, jujur saya tidak tahu dan sulit mencari siapa yang mirip, karena begini, Rasulullah SAW keindahan beliau itu tiada duanya. Jadi sampai seorang ulama yaitu Imam Al-Busiri mengatakan, munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Beliau mengatakan baginda Nabi itu maha suci. Maha suci dalam apa? Maksudnya maha suci dari sekutu dalam keindahan beliau. Jadi keindahan beliau tiada sekutu baginya. Dalam arti tidak ada yang bisa menyamai, mendekati, tidak ada. Nabi Yusuf alaihissalam yang dikatakan Nabi yang sangat tampan dan sangat luar biasa, para ulama kita mengatakan bahwa ketampanan Nabi Yusuf dibandingkan dengan ketampanan dan kegagahan baginda Rasulullah SAW itu dibandingkan perumpamanya sama dengan perbandingan satu tetes air, satu tetes dengan lautan samudra. Itu Nabi Yusuf, apalagi ya yang bukan Nabi, bukan Rasul, yang lain-lain, maka sulit kita menyebutkan atau menentukan siapa yang paling mirip dan lain sebagainya. Hanya saja begini, tadi kan pertanyaannya siapakah waliullah. Begini, kalau sudah waliullah, Anda memandang wajah waliullah itu sudah luar biasa. Ya, tidak perlu mencari terus karena ada seorang wali tidak mirip misalnya, terus tidak usah dipandang gitu, tidak usah dinikmati memandang wajahnya, kan tidak begitu. Terlepas dari ketampanan dan kemiripan dan lain sebagainya, an-nadhru ila wajhil alimi ibadah, dalam satu riwayat. Memandang wajah orang saleh itu adalah ibadah tersendiri. Itu bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena pada seorang wali itu ada pancaran, bagaimanapun rupanya. Ada pancaran cahaya ilahi dan juga pancaran cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak usah pikirkan soal kemiripan dan lain sebagainya dan ketampanan yang sifatnya relatif ya secara umum ya. Tetapi carilah orang-orang saleh, pandang wajahnya, itu sudah ibadah luar biasa. Dan orang-orang saleh, para ulama itu kan pewaris Rasulullah. Maka melihat beliau-beliau insyaallah tidak terlalu jauh berbeda dengan memandang wajah Rasulullah SAW, karena Rasulullah ada pada beliau-beliau, pada orang-orang saleh itu. Makanya mengapa ulama kita menyarankan kita memajang foto-foto ulama, karena dengan memandang wajah-wajah bertambah cinta, bertambah kedekatan, bertambah rindu. Maka cinta kepada orang-orang saleh tentunya mengantarkan kita kepada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terpenting, kecintaan, kepatuhan, keteladanan, mengikuti jejak dan seterusnya. Karena jangan lupa Abu Jahal, Abu Lahab juga pernah memandang wajah Nabi dan mungkin seringkali, bahkan kalau tidak salah Abu Lahab mungkin juga bahkan pernah menggendong.
Tetapi ayo nasibnya di mana semua itu? Artinya yang pernah memandang sekalipun jangan juga merasa wah saya sudah belum tentu. Abu Jahal saja sudah memandang, apalagi hanya memandang dalam mimpi. Memandang dalam nyata saja tidak menjamin. Tetapi tetap kita mengharapkan dan mencita-citakan itu. Kemudian berbicara tentang wajah Rasulullah SAW. Banyak pengalaman ulama-ulama kita yang bermimpi bertemu dengan gurunya, dengan seorang wali, seorang ulama. Tetapi gurunya atau wali atau ulama tersebut berkata, aku adalah Rasulullah. Artinya apa? Terkadang Rasulullah SAW juga di dalam mimpi kita ataupun di dalam nyata itu menjelmakan diri beliau dengan wujud orang-orang saleh atau guru-guru atau wali-wali yang ada di sekitar kita atau yang barangkali kita kenali wajahnya. Sehingga para ulama mengatakan penglihatan setiap orang terhadap wajah Nabi itu beda-beda. Ada yang melihat wajah Nabi itu mirip wajah gurunya, ya, dan guru ini kan beda-beda. Jadi semuanya adalah itu keyakinannya adalah melihat Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah itu kadang dan barangkali sering menjelmakan diri beliau dengan dalam wujud orang saleh atau salah seorang daripada para pewaris-pewaris beliau. Di Mesir saja itu ada acara tafsir mimpi. Jadi menerima telepon secara langsung, yang menelpon ini menceritakan mimpinya, lalu ini syekhnya ini mencoba menafsirkannya. Itu pernah saya saksikan. Ada yang bermimpi, ada yang menelpon dan menceritakan mimpinya bertemu Rasulullah SAW. Dan yang bermimpi ini bercerita bahwa Rasulullah di saat dalam mimpinya itu menggunakan jas dasi dan menaiki mobil jeep. Subhanallah. Itu kan? Dan apakah itu kita bilang, oh itu bukan Rasulullah? Tidak juga. Kenapa? Karena setan tidak mungkin menyerupakan diri dengan baginda Rasulullah SAW. Tidak mungkin, tidak mampu. Sampai Nabi sendiri tegaskan, wala yatamatsalu syaitanu bi, dan setan tidak bisa menyerupakan dirinya dengan aku. Tetapi itulah baginda Nabi menjelmakan diri beliau dalam wujud yang beliau kehendaki dengan maksud-maksud yang tentunya beliau yang mengetahuinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita syafaat beliau, memandang wajah beliau di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.